Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Putri Adelis, NIM F1E119070 dari Ruang 2. Di sini saya akan membahas mengenai wireless commerce dari mata kuliah e-business. Apa itu wireless dan e-commerce? Wireless adalah sebuah jaringan untuk menghubungkan jaringan internet dan komputer ataupun sebagainya tanpa menggunakan sebuah kabel sebagai penghubungnya. Sedangkan e-commerce adalah perdagangan jual beli melalui jaringan elektronik di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Lalu, apa itu wireless commerce? Wireless commerce atau biasa disebut dengan mobile commerce atau m-commerce merupakan suatu sistem perdagangan e-commerce yang dilakukan melalui media portable seperti ponsel. Pada dasarnya, m-commerce ini merupakan gabungan dari e-commerce dan mobile computing. Karena itu, bisa dikatakan bahwa m-commerce adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. Menurut Ericsson, m-commerce adalah jasa transaksi terpercaya melalui mobile device untuk pertukaran barang dan jasa antara konsumen, pedagang, dan institusi finansial. Hal-hal yang mendorong munculnya m-commerce. Yang pertama, semakin berkembangnya peralatan nirkabel yang mobile. Pada tahun 2005, pengguna ponsel di dunia mencapai 1,5 miliar. Diestimasikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sekitar 70% ponsel di negara maju akan memiliki akses internet. Di negara berkembang pun, pertumbuhan penggunaan ponsel kian cepat, hingga pertumbuhan ini bisa memacu negara berkembang untuk memasuki era m-commerce. Yang kedua, tidak lagi membutuhkan PC. Karena banyaknya telepon pintar atau perangkat nirkabel lainnya yang beredar, orang tidak lagi membutuhkan PC untuk berinternet dengan kabel. Yang ketiga, budaya telepon seluler. Muncul budaya ponsel terutama di kalangan muda. Di kalangan ini akan berpotensi melakukan jual beli online untuk bertransaksi. Yang keempat, perbaikan bandwidth. Untuk mendukung m-commerce, amat penting memperbaiki jaringan dan cukup untuk mengirim informasi berupa teks, video, suara, dan multimedia. Yang terakhir, biaya yang cenderung menurun. Harga perangkat nirkabel semakin menurun, tarif penyedia layanan internet juga semakin murah. Proses tahapan dalam m-commerce. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, setup dan konfigurasi. Proses ini termasuk instalasi aplikasi khusus pada handset yang akan digunakan pada mobile commerce atau m-commerce. Selain itu, untuk beberapa tahapan sistem mobile commerce atau m-commerce, proses ini juga melibatkan proses pembelian atau penambahan nilai uang pada aplikasi tersebut. Yang kedua, inisiasi pembayaran. Pada tahap ini, informasi pembayaran dikirimkan melalui jaringan seluler atau protokol wireless lainnya kepada merchant. Yang ketiga, autentikasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting pada transaksi, karena pada tahapan ini diperiksa apakah pengguna berhak melakukan transaksi serta memenuhi persyaratan finansial tersebut. Yang keempat, penyelesaian pembayaran. Dilakukan ketika pengguna telah berhasil diautentikasi, kemudian juga transaksi itu sendiri. Sistem kerja m-commerce. Yang pertama, pengguna mengakses aplikasi dan layanan m-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Pengguna mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkannya, memasukkan ke keranjang belanja virtual, kemudian dilanjutkan ke proses pembayaran secara online. Yang kedua, semua proses berbasiskan koneksi internet secara online dan mobile. Contoh aplikasi m-commerce. Yang pertama, mobile payment application atau m-banking. Mobile banking ini merupakan layanan produk perbankan yang dapat Anda miliki dalam ponsel Anda. Kemudahannya adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jika Anda ingin melakukan berbagai jenis transaksi, Anda dapat melakukannya melalui ponsel
tanpa harus pergi ke bank atau ATM terdekat. Salah satu bank yang telah menerapkannya adalah Bank BCA dengan layanannya yang bernama MBCA. Yang kedua, online travel application. Traveloka merupakan salah satu penyedia jasa online travel agent, yaitu e-commerce yang bergerak dalam bidang penjualan tiket pesawat terbang. Selain itu, Traveloka juga melayani pemesanan kamar hotel di berbagai kota bahkan negara yang tersedia. Selain Traveloka, ada banyak lagi beberapa mobile commerce yang bergerak dalam bidang online travel. Di antaranya adalah pegipegi.com dan tiket.com. Yang ketiga, marketplace. Tempat di mana bertemunya para penjual dan pembeli online atau biasa juga disebut dengan marketplace, akhir-akhir ini menjadi sangat marak di kalangan e-commerce Indonesia. Siapapun bisa menjual barang dan menjadi penjual, sekaligus bisa menjadi pembeli. Barang yang ditawarkan pun sangatlah beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga alat elektronik. Semuanya serba ada. Beberapa contoh mobile commerce berbasis marketplace adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Yang keempat, fashion mobile commerce. Marketplace menjual berbagai macam produk dalam satu tempat. Ada juga beberapa aplikasi mobile commerce yang menjual barang-barang dalam kategori fashion. Tidak hanya wanita, pria pun juga bisa mengikuti perkembangan fashion terkini melalui berbelanja mobile commerce ini. Beberapa di antaranya adalah Zalora dan Berrybenka. Dan yang terakhir, electronic mobile commerce. Tidak hanya pakaian atau barang-barang kebutuhan sehari-hari yang bisa Anda dapatkan dengan berbelanja melalui smartphone Anda. Jika Anda ingin mencari berbagai jenis barang elektronik ataupun gadget sekalipun, saat ini sudah banyak mobile commerce yang siap melayani kebutuhan Anda, yang termasuk dalam contoh elektronik mobile commerce adalah Erafone dan Bineka. Keuntungan m-commerce. Yang pertama, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dengan hubungan dengan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dan dengan lightweight device. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobil device dapat diselaraskan. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Kerugian m-commerce. Masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman m-commerce. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Yang terakhir, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Dampak positif e-commerce bagi perkembangan usaha. Yang pertama, jangkauan pasar lebih luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko biaya-biaya lain. Yang ketiga, pelayanan lebih maksimal ke konsumen. Yang keempat, kemudahan dan fleksibel belanja. Yang terakhir, peningkatan manajemen supplier. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.